Halo guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Horshifa, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya masih menjelaskan mengenai teori akuntansi, yaitu packing order teori. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu packing order teori dan gimana sih apa sih variabel yang berkaitan dengan packing order teori, bisa banget disimak video selanjutnya ya. Nah, packing order teori ini berkebalikan dari resource based teori. Nah, kalau packing order teori ini menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran penting sebagai penyangga antara laba yang ditahan dan kebutuhan dari investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi dari investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasinya, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Lalu Kewon et al. Dengan ringkas mengikhtisarkan teori packing order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal eksternal akan dicari. Lalu yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan pertama akan memilih menerbitkan sekuritas utang, lalu menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan pada akhir. Lalu yang keempat, untuk mengestimasi kekurangan persediaan kas karena adanya kelebihan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Nah, selanjutnya variabel yang terkait dengan variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori packing order, yaitu ada variabel dependent, yaitu cash holding, karena teori ini menjelaskan faktor penentu dalam penanaman kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, selain variabel dependent, teori packing order juga memiliki keterkaitan terhadap variabel independen, yaitu ada cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Nah, packing order teori juga memiliki keterkaitan dengan variabel independent capital expenditure. Menurut teori ini, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Perusahaan dengan capital expenditure semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai packing order teori. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa banget ditanyakan di kolom komentar. Atau buat kalian yang mau kritik atau saran, bisa juga disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin sampai sini dulu kali ya pertemuan kita di video kali ini, membahas mengenai packing order teori. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan buat share videonya, dan jangan lupa di likes. Apalagi ya, udah kali ya, itu dulu ya. Ya udah, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.